Hakikat belajar. Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku. Maka dari itu ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. A. Definisi belajar. Pengertian belajar. Belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Belajar tidak hanya melibatkan penguasaan suatu kemampuan atau masalah akademik baru, tetapi juga perkembangan emosi, interaksi sosial, dan perkembangan kepribadian. Belajar adalah berusaha, berlatih, dan sebagainya supaya mendapat kepandaian. Belajar itu bukan hanya menghafal dan mengingat, melainkan berinteraksi dengan lingkungannya. Dari sini, belajar berarti suatu proses yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang, dengan ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti bertambah pengetahuannya, bertambah daya penerimaannya, dan aspek-aspek lain yang ada pada individu. B. Unsur-unsur belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk mampu mengembangkan potensi-potensi peserta didik secara optimal. Oleh karena itu, seluruh proses dan tahapan pembelajaran harus mengarah pada upaya mencapai perkembangan potensi-potensi anak tersebut. Unsur-unsur belajar adalah faktor-faktor yang menjadi indikator keberlangsungan proses belajar. Cronbach sebagai penganut aliran behaviorisme menyatakan adanya 7 unsur utama dalam proses belajar yang meliputi 1. Tujuan. Tujuan ini muncul karena adanya sesuatu kebutuhan. Perbuatan belajar atau pengalaman belajar akan efektif bila diarahkan kepada tujuan yang jelas dan bermakna bagi individu. 2. Kesiapan. Agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik, anak perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik maupun kesiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan pengalaman belajar. 3. Situasi. Yang dimaksud situasi belajar ini adalah tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang dipelajari, guru, kepala sekolah, pegawai administrasi, dan seluruh warga sekolah lain. 4. Interpretasi. Anak akan melakukan interpretasi yang memiliki hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat maka dari itu hubungan tersebut dan menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan. 5. Respon. Dari hasil interpretasi dalam pencapaian tujuan belajar, maka anak akan merespon. Respon ini dapat berupa usaha yang terencana dan sistematis, baik juga berupa usaha coba-coba, trial and error. 6. Konsekuensi. Konsekuensi ini dapat berupa hasil positif, keberhasilan, maupun hasil negatif, kegagalan, sebagai konsekuensi respon yang dipilih siswa. 7. Reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan dapat menurunkan semangat dan motivasi usaha belajar siswa, namun dapat juga membangkitkan siswa karena dia mau belajar dari kegagalannya. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Belajar sebagai proses atau aktivitas banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor-faktor yang berhasil dari luar dari pelajaran yang digolongkan menjadi faktor-faktor non-sosial dan faktor-faktor sosial. Untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut. 1. Faktor-faktor non-sosial dalam belajar. Faktor-faktor non-sosial dalam belajar berupa keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu pagi, siang, maupun malam, tempat, letak pergedungannya, dan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Semua faktor ini diatur sedemikian rupa sehingga dapat membantu proses atau perbuatan belajar secara maksimal. 2. Faktor sosial dalam belajar. Yang dimaksud faktor sosial adalah manusia, sesama manusia, baik manusia itu kehadirannya langsung ada di tempat belajar maupun tidak langsung ada. Kedatangan orang lain pada waktu seseorang sedang belajar ada kalanya mengganggu belajar itu. Misalnya seseorang yang belajar di kamar, lalu banyak orang yang hilir mudik keluar masuk di kamar itu, dan lain-lain. Faktor sosial seperti itu pada umumnya bersifat mengganggu proses belajar. Selain dari faktor-faktor dari luar diri tersebut, terdapat juga faktor belajar dari dalam diri si pelajar yang dapat digolongkan menjadi 2, yaitu faktor-faktor fisiologi dan faktor-faktor psikologis. A. Faktor-faktor fisiologi dalam belajar. 1. Keadaan tonus jasmani pada umumnya. 2. Keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu, terutama fungsi-fungsi panca indera. B. Faktor-faktor psikologis dalam belajar. 1. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas.
2. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. 3. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. 4. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. 5. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. 6. Adanya pelajaran dan hukuman sebagai akhir daripada belajar. D. Jenis-jenis belajar. Dilihat dari tujuan dari hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar, para ahli umumnya mengemukakan 8 jenis belajar berikut. 1. Belajar abstrak atau abstract learning. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuan ialah memperoleh pemahaman serta pemecahan yang tidak nyata. Dalam mempelajari hal-hal yang abstrak, peranan akal atau rasio sangatlah penting. 2. Belajar keterampilan atau skill learning. Belajar keterampilan merupakan proses belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan tertentu dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. 3. Belajar sosial atau social learning. Belajar sosial adalah belajar yang bertujuan memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial, dan sebagainya. 4. Belajar pemecahan masalah, problem solving. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar untuk memperoleh keterampilan atau kemampuan memecahkan berbagai masalah secara logis dan rasional. Tujuannya ialah memperoleh kemampuan atau kecakapan kognitif guna memecahkan masalah secara tuntas. 5. Belajar rasional atau rational learning. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah memperoleh beragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan belajar pemecahan masalah. 6. Belajar kebiasaan atau habitual learning. Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan baru untuk perbaikan kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, keteladanan, serta pengalaman khusus juga menggunakan hukum dan ganjaran. 7. Belajar apresiasi atau appreciation learning. Belajar apresiasi pada dasarnya adalah belajar mempertimbangkan nilai atau arti penting suatu objek. Tujuannya agar individu memperoleh dan mengembangkan kecakapan rasa atau effective skill. Dalam hal ini, kemampuan menghargai secara tepat arti penting objek tertentu, misalnya apresiasi sastra, apresiasi musik, dan apresiasi seni lukis. 8. Belajar pengetahuan atau studi. Belajar pengetahuan dimaksud sebagai belajar untuk memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar terencana untuk menguasai materi pelajaran dengan melibatkan kegiatan investigasi atau penelitian dengan eksperimen. Berdasarkan cara atau proses yang ditempuh dalam belajar, Nasution MA seperti dikutip Effendi dan Praja 1993 menyebutkan 5 jenis belajar berikut. 1. Belajar berdasarkan pengamatan atau sensory type of learning. Jenis belajar ini adalah belajar berdasarkan pengamatan sensoris terhadap objek-objek dunia serta dengan berbagai alat indera untuk melihat, mendengar, meraba, mengucap, dan sebagainya. 2. Berdasarkan gerak atau motor type of learning. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam belajar motoris, yaitu mengetahui tujuan dengan jelas dan yakin terhadap faedah tujuan itu baginya, mempunyai tanggapan yang jelas tentang kecakapan yang dipelajari melalui demonstrasi, gambaran-gambaran, atau penjelasan lisan. Latihan untuk mempertinggi kecepatan metode keseluruhan atau bagian. 3. Belajar berdasarkan menghafal atau memory type of learning. Beberapa petunjuk tentang menghafal adalah berikut ini. Apa saja yang dihafalkan terlebih dahulu harus dipahami atau dimengerti benar-benar. Hal yang dihafal harus jelas kaitannya antara satu masalah dan masalah lainnya, sehingga merupakan suatu kerangka keseluruhan. Menggunakan hal-hal yang dihafal secara fungsional dalam situasi tertentu. Menggunakan memo teknik, misalnya repelita, mengulangi hafalan.
4. Belajar berdasarkan pemecahan masalah atau problem solving type of learning. Langkah-langkah dalam problem solving antara lain: memahami masalah atau problema, merumuskan hipotesis, mengumpulkan keterampilan atau data, menilai atau mengkaji hipotesis, mengadakan eksperimen atau percobaan, membentuk kesimpulan. 5. Belajar berdasarkan emosi atau emotional type of learning. Belajar berdasarkan emosi bertujuan menanamkan aspek-aspek kepribadian, misalnya ketakutan, ketelitian, kebersihan, sikap yang sehat terhadap pekerjaan, minat yang luas, dan sebagainya. Jadi, belajar tidak semata-mata dititik beratkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.